Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin Maulana dengan NIM 20319100037. Di sini saya akan meneruskan terkait UAS OTK 3 dengan kode soal A. Yang pertama terdapat sebuah soal yang pertama terkait ekstraksi. Jadi umpan sebesar 800 kg per jam yang mengandung 30% berat asam asetat. Sisanya air diekstraksi menggunakan isopropil ether murni 1800 kg per jam dalam suatu sistem counter current multistage. Di sini konsentrasi asam asetat dalam fase rafinat mengandung 5% berat asam asetat. A yaitu hitung komposisi dan laju aliran ekstrak dan rafinat, dan B berapa stage ideal yang dibutuhkan. Untuk data keseimbangan di buku Gen Koplis tabel A 324. Oke, jadi dari soal tersebut, yang pertama ada sebuah gambar. Yang pertama yaitu YN plus 1 dan VN plus 1 masuk, keluar jadi P1 dan Y1. Kemudian L0 dan X0 masuk menjadi LN dan N. Kemudian dari soal tersebut diketahui yang pertama LO sebesar 100 kg per jam, XAO sebesar 0,3, XPO sebesar 0,7, XCO sebesar 0, kemudian VN plus 1 yaitu 1800 kg per jam, YAN plus 1 sama dengan 0, YBN plus 1 sama dengan 0, YCN plus 1 sama dengan 1. Kemudian yang ditanya seperti tadi yang ada di soal. Pertama dari grafik didapatkan nilai XAN yaitu sebesar 0,5, XCN sebesar 0,1, kemudian didapatkan nilai XBN yaitu sebesar 0,4. Kemudian juga didapatkan nilai YA1 sebesar 0,094, YC1 sebesar 0,085, dan YB1 sebesar 0,821. Yang pertama kita menghitung XCM, yaitu L0, XCN0 ditambah VN plus 1 dikali YCN plus 1 dibagi L0 plus VN plus 1. Kemudian ketika data-data tersebut diinputkan, mendapatkan nilai XCM sebesar 0,9. Kemudian selanjutnya adalah menghitung nilai XAM. Itu L0 XA0 ditambah dengan VN plus 1 dikali DAN plus 1 dibagi L0 VN plus 1. Kemudian setelah data-data tersebut diinputkan, menghasilkan nilai XAM sebesar 0,09. Kemudian menghitung nilai M. Itu dengan merumus L0 plus VN plus 1 sama dengan LN plus V1 sama dengan M. Kemudian nilai M sebesar 2600. Selanjutnya yaitu menghitung nilai V1. Dengan rumus L0, XC0 ditambah VN plus 1 dikali YCN plus 1 sama dengan LN kali CN, LN kali XCN ditambah V1 kali YC1 sama dengan M kali XCM. Kemudian setelah data-data tersebut diinputkan, didapatkan nilai V1 sebesar 239,1. Itu nilai LN 2600 M dengan 2600 tadi dikurangi dengan V1 yang telah didapatkan yaitu sebesar 2039,1, didapatkan nilai LN sebesar 560,9. Untuk soal selanjutnya yaitu soal kedua. Itu pertama terdapat biji-bijian yang mengandung 50% berat minyak nabati diekstrak dengan rate 350. Kemudian selanjutnya mengandung 8.750 kg per jam per pelarut. Kemudian pelarut tersebut mempunyai komposisi 98% berat N-heksan dan jumlah larutan adheren bervariasi. Jadi fraksi massa minyak dalam larutan yaitu 0, 0,2, 0,4, dan 0,6. Kemudian massa larutan per kilogram inert yaitu 2, 2,5, 3, dan 3,5. Jadi kondisi biji-bijian ini cukup halus sehingga larutan overflow yang keluar dari tiap stage selalu mengandung padatan halus sebanyak 0,05 kg per larutan. Konsentrasi minyak dalam produk underflow tidak boleh lebih dari 1% berat. Ditentukan yang pertama A, stage ideal yang diperlukan, yang B, persen
recovery minyak nabati biji-bijian. Oke, jadi yang pertama ada gambar. Yang pertama solvent masuk, kemudian keluar menjadi ekstrak, dan feed masuk, keluar menjadi refinerat. Jadi untuk A yaitu solid, B inner solid, dan C adalah solvent. Selanjutnya dari soal tersebut diketahui yang pertama feed masuk sebesar 3.500 kg per jam. Kemudian XADF yaitu sebesar 0,5. Kemudian A sebesar 1.750 kg per jam. B sebesar 1.750 kg per jam. Kemudian C 0 kg per jam. Kemudian solvent YN plus 1 yaitu sebesar 8.750 kg per jam. Kemudian YAN plus 1 yaitu sebesar 0,2, YBN plus 1 yaitu 0, kemudian YCN plus 1 yaitu 0,9, kemudian di rafinat XAN sebesar 0,1, kemudian NN sebesar 0,05. Nah, untuk penyelesaian jadi berdasarkan grafik dapatkan underflow XAYA 0, 1 0, 0,2, 0,4, dan 0,6. Kemudian fase per N didapatkan 2, 2,5, 3, dan 3,5. Dan N didapatkan 0,5, 0,4, 0,33, 0,29. Untuk overflow sendiri, itu feed dikurangi A di feed didapatkan sebesar 1.750 kg per jam, kemudian G di 0 kg, kemudian menghitung LO yaitu L0 yaitu A di feed ditambah C di feed yaitu sebesar 1.750 kg per jam. Kemudian menghitung XA0 yaitu dengan A per A plus C yaitu 1.750 dibagi 1.750 tambah 0 yaitu sebesar 1. Kemudian untuk N0 B per A plus C yaitu 1.750 dibagi 1.750 ditambah 0 yaitu sebesar 1. Sehingga titik L0 yaitu 1, 1. Di solvent yaitu YAN dikali VN plus 1 itu 0,2 dikalikan 8750 itu didapatkan sebesar 175 kg per jam. Kemudian B di solvent yaitu YNB kali VN plus 1 0 dikalikan 8750 sehingga didapatkan 0 kg. Kemudian untuk VN plus 1 sama dengan A di solvent ditambah C di solvent yaitu didapatkan sebesar 8.750 kg per jam. Kemudian untuk YN plus 1 A dibagi A plus C yaitu 175 dibagi dengan 175 ditambah 8575 yaitu sebesar 0,02. Untuk NN plus 1 yaitu B per A plus C sama dengan 0 dibagi 175 ditambah 8575 yaitu sama dengan 0. Sehingga titik VN plus 1 X sama dengan 0. Untuk L0 kali A0 ditambah VN plus 1 plus VN plus 1 kali YN plus 1 ini menghitung nilai M. Setelah data-data dimasukkan didapatkan nilai M sebesar 0,183. Kemudian menghitung nilai NM yaitu dengan L0 kali N0 sama dengan M kali NM. Didapatkan nilai NM sebesar 0,167. Kemudian dari grafik didapatkan YA1 sama dengan 0,23.
Baik, saya lanjutkan. Jadi menghitung raca massa total. Mohon maaf tadi terputus. Oke. Jadi menghitung raca massa total yaitu ln plus ln ditambah V1 sama dengan M. Kemudian ln plus V1 sama dengan 10.500. Jadi variabel pertama. Kemudian raca massa komponen yaitu ln kali AN ditambah V1 kali YA1 sama dengan M kali M. Kemudian didapatkan yaitu 0,1 ln ditambah 0,23 V1 sama dengan 1925. Jadi variabel kedua. Kemudian kedua variabel tersebut dieliminasi, didapatkan nilai ln sebesar 2227,27. Kemudian untuk nilai V1 yaitu M dikurangi ln itu 10.500 dikurangi 2.227 yaitu didapatkan sebesar 8.272,7. Kemudian persen recovery itu persen recovery minyak. Pertama V1 kali YA1 dikurangi V1 kali N1 dibagi XA0. Setelah data-data tersebut diinputkan, didapatkan nilai persen recovery sebesar 85,1%. Kemudian untuk persen recovery biji, itu V1 kali YA1 dikurangi A di solvent dibagi A di feed. Setelah data-data diinputkan, didapatkan nilai persen recovery sebesar 98,7%. Kemudian ini merupakan grafik untuk menghitung stage. Nah, dari grafik tersebut didapatkan sebesar 5 stage. Mungkin itu saja presentasi UAS OTK 3 dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila kameranya mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.